Suatu pagi yang cerah di kota Kamigoe, seorang ciwi kawaii bernama Momo Ayase baru saja putus dari pacarnya. Sejak awal, hubungan mereka memang tidak pernah baik. Bahkan cara mereka putus pun diwarnai dengan tindak kekerasan. Satu-satunya alasan kenapa Momo berpacaran dengan pria brengsek itu adalah karena pria itu mirip seperti selebriti terkenal bernama Ken Takakura. Dengan kejadian ini, Momo pun tersadar bahwa tampang saja masih belum cukup. Momo kemudian bersekolah seperti biasa sambil menahan suasana hati yang buruk. Lalu tanpa sengaja, dia melihat seorang siswa culun yang dibuli di kelas. Si culun dilempari bola-bola kertas dan hanya diam saja. Dia hanya duduk sambil membaca majalah tentang UFO dan alien. Melihat hal itu, Momo pun segera bertindak. Tanpa ragu dia melindungi si culun dari para pembulinya. Kemudian setelah pembuliannya berhenti, Momo pergi begitu saja. Di luar dugaan, si culun pergi menyusul Momo lalu mengajaknya mengobrol tentang alien. Dia pikir Momo juga tertarik dengan misteri keberadaan alien. Padahal yang sebenarnya, Momo hanya melindunginya dari pembulian saja. Panjang lebar si culun bercerita tentang alien, namun sama sekali tidak Momo dengarkan. Momo bukan hanya tidak tertarik dengan alien, tapi juga tidak percaya dengan keberadaannya. Dia lebih tertarik dan percaya dengan hal-hal mistis seperti keberadaan hantu. Si culun tertawa ketika mendengar semua itu. Sebagai orang yang saintifik, dia sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis. Mereka pun berdebat mempertahankan argumen masing-masing. Momo menceritakan bahwa neneknya adalah dukun sakti yang sering dimintai tolong mengusir hantu. Tidak mau kalah, si culun juga memberikan tanda-tanda keberadaan UFO. Akhirnya, perdebatan mereka berujung pada pembuktian. Si culun diminta pergi ke sebuah terowongan yang diyakini angker. Sementara Momo diminta pergi ke bekas rumah sakit yang diduga menjadi titik kemunculan UFO. Si culun berjalan perlahan memasuki terowongan tersebut. Meski dia tidak percaya hantu, namun suasana yang gelap dan sunyi tetap membuatnya gemetaran. Lalu muncullah hantu nenek-nenek tepat di depan matanya. Si culun refleks membuang senternya dan berusaha keluar dari terowongan ini. Namun, si hantu membuatnya lari di tempat. Hantu itu kemudian melesat dan menerkam si culun dengan penuh nafsu. Sementara di tempat Momo, muncul 3 alien yang perawakannya mirip seperti manusia. Mereka mengenakan kemeja putih berdasi seperti budak korporat di planet bumi. Para alien itu kemudian menerkam Momo lalu menahannya di sebuah kursi khusus. Mereka pun memperkenalkan diri di hadapan Momo yang sedang terikat di kursi. Mereka berasal dari planet Serpo dan biasa disebut dengan alien Serpo. Spesies Serpo hanya ada laki-laki. Cara mereka memperbanyak diri adalah dengan memakai teknologi cloning. Secara biologis, hal ini membuat spesies mereka tidak bisa berevolusi. Oleh sebab itulah mereka datang ke bumi dan mengincar wanita untuk melakukan reproduksi. Momo hendak dieus, lalu diambil rahimnya untuk diteliti. Sebelum bereproduksi, mereka menggunakan psikokinesis yang mempengaruhi gelombang otak Momo untuk membuatnya ovulasi. Lalu di tengah-tengah proses ini, tiba-tiba si culun muncul dari HP Momo dengan kondisi dirasuki. Hantu nenek-nenek yang ditemuinya di terowongan sekarang berada di dalam tubuhnya. Para alien Serpo merasa terancam dan mulai menunjukkan wujud aslinya untuk bersiap bertarung. Terjadilah pertarungan unik antara hantu melawan alien. Si culun sangat murka terhadap para alien Serpo karena mereka sudah menyakiti Momo. Momo adalah satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Hanya Momo saja yang bersedia melindunginya dari pembulian. Sebagai orang culun, kesepian, dan tidak punya teman, kehadiran Momo sangat berarti baginya. Oleh sebab itulah dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Momo. Sayangnya, saat ini si culun masih belum bisa mengendalikan hantu yang ada di tubuhnya. Dia pun dihempaskan oleh para alien dan dibuat tidak bisa bergerak. Para alien menahan pergerakan si culun sambil terus menggunakan psikokinesis kepada Momo.
Lalu di luar dugaan, psikokinesis tersebut membangkitkan kekuatan Esper yang ada pada Momo. Sebenarnya, semenjak Momo masih kecil, dia pernah diajari cara menggunakan kekuatan Esper oleh neneknya. Namun kala itu dia tidak percaya sehingga membuat kekuatannya terpendam. Sekarang kekuatannya terbangkit karena dia sudah percaya serta ditambah dengan rangsangan otak dari para alien. Dengan kekuatan barunya, Momo bisa menghempaskan alien Serpo hingga menghancurkan dinding UFO. Namun masih ada satu masalah yang tidak diduga-duga. Setelah berhasil mengalahkan alien, tiba-tiba Momo diserang oleh si culun yang dikendalikan oleh si hantu. Namun dengan kekuatannya, Momo bisa menetralkan kutukan hantu tersebut. Sayangnya semua itu hanya bersifat sementara. Kutukan si hantu masih ada karena dia sudah mengambil otong si culun. Selama otongnya dibawa, maka si culun tidak akan lepas dari kutukan. Jika ingin melepas kutukan itu, Momo dan si culun diminta datang ke terowongan tempat si hantu bersemayam. Pada akhirnya, kekacauan ini pun berakhir. Mulai dari sini, Momo dan si culun harus selalu bersama. Saat ini hanya Momo saja yang bisa menahan kutukan hantu yang ada pada si culun. Jika mereka berpisah, kutukan itu akan kembali dan berpotensi membahayakan. Supaya lebih akrab, Momo pun menanyakan siapa nama si culun. Lalu betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa nama si culun adalah Ken Takakura. Nama yang sama dengan selebriti terkenal favorit Momo. Momo sangat terkejut dan menolak untuk memanggil nama Ken Takakura. Karena di kepalanya, nama Ken Takakura adalah pria tampan, kekar, dan mempesona, bukan otaku culun penyuka alien. Karena alasan inilah, Momo memberikan nama baru untuk Ken, yaitu Okarun. Pagi harinya, Momo mengajak Okarun ke rumahnya. Tempatnya sangat luas dan ada kuil dan gerbang tori di area rumah ini. Lalu, ketika Okarun melewati gerbang tersebut, tiba-tiba dia terbakar. Penyebabnya adalah karena jimat penangkal hantu yang tertempel di gerbang tersebut. Ini adalah rumah dukun sakti. Jadi wajar saja jika ada jimat penangkal makhluk halus. Momo pun melepas jimat itu supaya Okarun bisa masuk. Namun setelah itu dia lupa memasangnya kembali. Momo dan Okarun masuk ke rumah, berganti pakaian, dan beristirahat sejenak. Kemudian selang beberapa menit, tiba-tiba datang makhluk halus yang membunyikan bel rumah. Ini terjadi karena Momo lupa memasang jimat di gerbang depan. Menyadari hal ini, mereka pun berusaha memasang jimat itu kembali. Lalu ketika mereka keluar rumah, tiba-tiba muncul dinding yang mengisolasi tempat ini. Ini semua adalah ulah dari alien sumo yang biasa disebut dengan Flatwood Monster. Celakanya lagi, nenek Momo sedang tidak berada di rumah. Jadi mereka harus menghadapi alien itu dengan kekuatan sendiri. Okarun meminta Momo untuk melepas bagian kecil kutukannya. Dia ingin mencoba menggunakan kutukan hantu yang ada di dalam tubuhnya. Momo pun berkonsentrasi untuk mengendalikan kutukan Okarun. Lalu, berubahlah Okarun menjadi setengah manusia setengah monster. Dengan kekuatan ini, mereka berniat menyerang balik. Momo menyadari bahwa alien itu adalah alien sumo. Dalam pertandingan sumo, pemain akan kalah jika tangannya menyentuh tanah. Berdasarkan aturan itu, Momo meminta Okarun untuk mengincar kaki si alien. Dengan menyerang kaki, maka si alien akan kehilangan keseimbangan sehingga membuat tangannya menyentuh tanah. Sesuai dugaan, satu tangan si alien menghilang ketika menyentuh tanah. Namun, itu masih belum cukup mengalahkannya. Kemudian untuk menyelesaikan semua ini, Momo memancing si alien untuk memukul tembok untuk membuat sedikit cekungan. Kemudian Momo menarik Okarun ke area cekungan, lalu memasang kembali jimat penangkal makhluk asing. Hasilnya, alien itu terbakar sampai benar-benar mati. Okarun tidak terdampak karena secara teknis dia berada di area luar. Inilah fungsi dari cekungan yang ada di tembok. Pada akhirnya, mereka berhasil memenangkan pertarungan. Lalu karena sangat kelelahan, Momo pun pingsan tidak sadarkan diri. Hal ini membuat kutukan Okarun terbangkit.
dia berubah menjadi monster dan akan memangsa Momo. Namun untungnya, nenek Momo bernama Seiko Ayase segera datang menyelamatkan. Orang yang disebut nenek ini ternyata masih muda, sehat, kuat, dan seksi. Dengan mudahnya dia bisa menjinakkan hantu dalam tubuh Okarun. Berkat kehadirannya, nyawa Momo dan Okarun berhasil diselamatkan. Setelah itu, mereka berdiskusi tentang bagaimana cara mengalahkan si hantu tersebut. Hantu yang merasuki Okarun disebut dengan Nenek Turbo. Julukan itu disematkan karena dia memiliki kecepatan yang tinggi. Diketahui, Nenek Turbo bisa melesat di kecepatan 100 km per jam. Seiko memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi Nenek Turbo adalah dengan mengalahkannya dalam balap lari. Nenek Turbo sangat bangga dan percaya diri dengan kecepatannya. Dia pasti akan terprovokasi jika ditantang balapan. Strategi ini juga bertujuan untuk memancingnya menjauh dari wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya ada di terowongan angker yang berada di kota Sono. Dia akan melemah jika menjauh dari tempat tersebut. Pertarungan ini hanya bisa dilakukan oleh Momo dan Okarun saja. Seiko tidak bisa membantu karena kekuatannya juga terbatas oleh wilayah. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya di kota Kamigoe saja. Jika dia keluar dari kota ini, dia hanya akan menjadi manusia biasa. Karena alasan inilah, Momo dan Okarun hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Namun bukan berarti Seiko hanya akan diam saja. Dia akan melatih mereka agar siap ketika pertarungan tiba. Di luar dugaan, Nenek Turbo tahu bahwa mereka sedang berlatih. Tentu dia tidak akan membiarkan musuhnya bertambah kuat. Dia pun mendesak Momo untuk datang ke terowongan malam ini juga. Jika tidak, dia akan menyebarkan kutukannya kepada orang lain. Momo dan Okarun tidak punya pilihan lain. Malam itu juga, mereka segera berangkat menuju ke terowongan. Sesampainya di lokasi, tanpa ragu mereka segera memasuki terowongan tersebut. Mereka merasa percaya diri karena sebelumnya mereka telah berhasil mengalahkan alien sumo. Okarun segera berubah wujud dan berniat menyerang lebih dulu. Namun, kekuatan itu bisa dengan mudah dibatalkan oleh Nenek Turbo sesimpel dengan mengembalikan otongnya. Sejak awal, kekuatan Okarun adalah milik si Nenek Turbo, jadi dia bisa mengambilnya kapan saja. Momo dan Okarun kini dalam bahaya. Kemudian Momo teringat tentang strategi provokasi. Dia menantang si Nenek Turbo untuk balapan. Sesuai dugaan, si nenek langsung terprovokasi ketika ditantang balapan. Dengan penuh percaya diri dia bersedia meladeni tantangan tersebut. Mereka akan bermain kejar-kejaran dengan hitungan waktu 10 menit. Jika si nenek berhasil mengejar, maka dialah yang menang. Mereka pun segera berlari di saat si nenek mulai menghitung. Namun di luar dugaan, si nenek berbuat curang. Cara menghitungnya sangat aneh, yaitu dari 1, 2, 3 langsung ke 10 menit. Dalam sekejap, dia berhasil menangkap dan mengurung Momo. Okarun kini sendirian. Lalu secara mengejutkan, dia nekat menyerang Nenek Turbo dengan menggigitnya. Gigitan Okarun sangat merepotkan hingga memaksa si nenek untuk merasuk ke tubuh Okarun. Momen ini pun segera dimanfaatkan dengan baik oleh Momo. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyegel si nenek di dalam tubuh Okarun. Kekuatan si nenek benar-benar ditekan sehingga membuat Okarun mendapatkan kembali kesadarannya. Tertangkapnya Nenek Turbo membuat rekan hantunya marah. Tiba-tiba datang siluman kepiting raksasa yang meminta mereka untuk membebaskan si nenek. Momo dan Okarun berusaha lari dari kejaran si kepiting. Tidak hanya dikejar kepiting, tapi mereka juga dikejar ratusan zombie. Zombie-zombie itu adalah manusia yang dirasuki arwah. Nenek Turbo meminta bantuan mereka untuk menghentikan Momo dan Okarun. Okarun terpaksa harus memakai kekuatan penuh untuk menerobos gerombolan zombie tersebut. Dia berlari sekencang mungkin sampai tiba di perlintasan kereta. Seluruh proses kejar-kejaran ini sangat kacau dan sempat membuat Momo kehilangan kendali sehingga membuat si nenek lepas dari tubuh Okarun.
Akibatnya, Okarun sudah tidak bisa lagi memakai kekuatan turbo untuk berlari. Namun Momo masih memiliki ide cemerlang untuk mengatasi situasi ini. Dia menggelantung ke kereta yang kebetulan sedang melintas. Nenek Turbo terus mengejar sampai naik ke atas kereta. Dan inilah satu kesalahan besar yang dia perbuat. Kereta itu menuju ke kota Kamigoe, tempat di mana Seiko bisa menggunakan kekuatannya. Dia sudah bersiap di perbatasan untuk melancarkan serangan terakhir. Pada akhirnya, pertarungan ini pun dimenangkan oleh tim Okarun. Nenek Turbo telah berhasil dikalahkan. Seharusnya Otong Okarun sudah kembali. Namun ketika dia ke toilet, dia sangat terkejut ketika melihat bijinya yang sudah tidak ada. Batangnya memang sudah kembali, akan tetapi bijinya sekarang tidak ada. Begitu diteliti, ternyata masih ada aura nenek Turbo di dalam tubuh Okarun. Sebelum si nenek dikalahkan, dia sempat mengambil biji Okarun lalu membuangnya. Aura si nenek kemudian dikeluarkan lalu berpindah ke boneka kucing. Secara mengejutkan, hanya kesadaran si nenek saja yang berpindah, sedangkan kekuatannya masih tertinggal di tubuh Okarun. Artinya, Okarun masih bisa berubah wujud. Sekarang nenek Turbo sudah tidak berdaya dan hanya menjadi boneka kucing biasa. Momo pun mengajaknya berteman jika dia bersedia mengembalikan biji Okarun. Sayangnya, si nenek sudah membuang biji Okarun ke tempat yang acak. Dia sendiri tidak tahu di mana biji itu sekarang. Bisa saja diambil seseorang atau siluman di luar sana. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah memberitahu ciri-ciri biji tersebut. Karena biji Okarun diselimuti oleh energi roh, warnanya berubah menjadi emas. Sembari terus mencari bijinya yang hilang, Okarun tetap masuk sekolah seperti biasa. Di sekolah ini, terdapat satu orang yang bisa melihat kekuatan Momo. Dia adalah seorang ciwi kawaii bernama Aira Shiratori. Dan alasan kenapa dia bisa melihat kekuatan Momo adalah karena dia menyimpan biji emas milik Okarun. Bijinya dipegang dan dielus-elus dengan sangat tulus. Menyentuh biji tersebut akan membangkitkan kekuatan roh seseorang. Imbasnya, Aira bisa melihat hantu dan hantu bisa melihat Aira. Jika sudah terekspos di alam gaib, ada kemungkinan bahwa dia akan diserang. Aira menganggap Momo sebagai iblis dan berniat mensucikannya. Dia menyergap Momo dan menempelinya dengan biji Okarun. Biji Okarun digesek-gesek ke wajah dengan harapan bisa mengusir roh jahat. Lalu di tengah-tengah keributan ini, tiba-tiba datang sesosok hantu wanita bergaun merah. Hantu ini biasa disebut dengan akrobatik Silky. Secara mengejutkan, dia mengaku sebagai ibu Aira. Tujuannya ke sini adalah untuk membawa Aira pergi bersamanya. Situasi pun berubah menjadi sangat kacau. Okarun, Aira, dan Momo sempat ditelan oleh hantu tersebut. Namun tentunya mereka tidak akan diam saja. Momo membakar hantu itu dari dalam dan berhasil membawa Aira dan Okarun keluar. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Seperti biasanya, Momo dan Okarun saling bekerja sama. Momo menahan pergerakan si hantu dengan espernya, kemudian disusul dengan serangan Okarun. Si hantu terlempar jauh sampai tidak sadarkan diri. Pertarungan ini pun berakhir. Okarun berhasil mendapatkan satu biji yang dicari-carinya. Namun, terjadi masalah yang tidak terduga. Aira yang sejak tadi tidak bereaksi ternyata sudah mati. Momo pun berusaha memompa jantung Aira dengan kekuatannya. Namun semua itu sia-sia saja. Aira sudah mati sejak dia ditelan oleh hantu akrobatik. Kemudian tiba-tiba saja si hantu kembali bangkit lalu mendekat secara perlahan. Dia sangat menyesali perbuatannya kepada Aira. Lalu untuk menebus kesalahannya, dia ingin memberikan auranya kepada Aira. Momo diminta menggunakan kekuatannya untuk memindahkan aura milik si hantu ke dalam tubuh Aira. Kemudian di saat Momo menyentuh aura tersebut, dia melihat masa lalu si hantu ketika masih hidup. Si hantu akrobatik dulunya adalah seorang ibu yang memiliki anak gadis.
Tanpa suami, dia bekerja keras siang malam demi anak yang disayanginya. Meski sederhana, namun kehidupan mereka dipenuhi dengan senyum dan tawa bahagia. Sampai pada suatu hari, kebahagiaan mereka direnggut oleh sekelompok bajingan. Para bajingan itu membunuhnya, mengambil uangnya, dan menculik anaknya. Karena meninggal dalam kondisi yang menyedihkan, arwahnya bergentayangan. Kemudian pada suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Aira yang masih kecil. Kala itu, Aira salah menduganya sebagai ibunya. Sebagai anak yatim, Aira begitu mendambakan seorang ibu. Anak sekecil itu dipaksa tumbuh tanpa ibu oleh takdir yang kejam. Pertemuan si hantu dengan Aira telah menciptakan suatu ikatan yang baru. Mereka saling cocok satu sama lain. Si hantu menjadi sosok ibu bagi Aira, dan Aira menjadi sosok anak bagi si hantu. Pemindahan aura si hantu ke dalam tubuh Aira berhasil dilakukan. Aira pun terbangkit dari kematian. Sementara si hantu hancur secara perlahan. Sambil meneteskan air mata, Aira memeluk si hantu lalu berkata, setelah insiden tersebut, Aira menjadi salah satu bagian dari tim supranatural ini. Kejadian tempo hari juga membuatnya jatuh hati kepada Okarun. Kini, Okarun dihimpit oleh dua ciwi kawaii, dan dua-duanya pernah memegang bijinya. Kalau saja dia tidak culun, bisa saja dia membangun kerajaan haremnya sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Okarun dan kawan-kawan sedang bersekolah, tiba-tiba datang serangan teror dari makhluk tak dikenal. Seluruh area sekolah tiba-tiba menjadi gelap dan dipenuhi dengan genangan air. Hanya Okarun, Momo, dan Aira saja yang terdampak semua ini. Mereka bertiga seolah dipindahkan ke alam lain. Kemungkinan semua ini adalah ulah alien. Ini mirip seperti insiden di rumah Momo, di mana seluruh area rumahnya dikelilingi tembok besar. Dan benar saja, tiba-tiba muncul sesosok alien udang petinju. Dia adalah alien petarung yang disewa oleh alien Serpo. Ternyata alien Serpo masih terus mengincar Okarun. Mereka juga sudah belajar dari kesalahan yang lalu. Kali ini mereka memakai telekinesis kepada Okarun yang membuatnya tidak bisa berubah. Di saat Okarun tidak berdaya, tiba-tiba kekuatan Aira terbangkit. Dia berubah menjadi hantu akrobatik Silky. Ini terjadi karena di dalam tubuhnya terdapat aura milik si akrobatik. Tibalah giliran Aira untuk beraksi. Sesuai julukannya, pergerakan Aira begitu lincah hingga membuat si alien udang kewalahan. Namun, kelincahan itu tidak bisa melindunginya dari telekinesis. Alien Serpo menggunakan itu kepadanya hingga membuatnya kembali ke wujud manusia. Di saat Okarun dan Aira sudah tidak berdaya, datanglah Momo yang menyelamatkan mereka. Kekuatan Esper Momo adalah momok bagi alien Serpo. Kekuatan itu menetralkan telekinesis yang membebaskan Okarun dan Aira. Lalu di tengah-tengah pertarungan ini, tiba-tiba muncul alien kadal hijau. Kemunculannya mengganti paksa filter anime ini yang tadinya orange menjadi hijau. Tidak hanya itu, kemunculannya juga memenuhi tempat ini dengan air. Si kadal tidak memihak tim Okarun ataupun alien Serpo. Dia menyerang siapapun yang dia anggap sebagai ancaman. Dua alien Serpo tewas terbelah terkena serangannya. Alien Serpo kemudian menggunakan teknologinya untuk menggabungkan satu makhluk dengan makhluk lainnya. Dia bergabung bersama alien udang dan alien kadal hingga menciptakan satu makhluk yang baru. Tentu kekuatannya juga meningkat. Namun, masih ada satu kelemahan yang bisa dieksploitasi. Tangan makhluk itu adalah tangan alien udang. Pukulan alien udang sangat kuat di dalam air, namun melemah jika di darat. Jika nekat memukul sekuat tenaga di darat, maka akan berimbas kepada tangannya sendiri. Kedua tangan alien itu pun hancur karena kekuatannya sendiri. Kemudian setelah itu, Okarun menerjangnya dengan kekuatan penuh hingga menewaskannya. Situasi pun kembali normal setelah makhluk itu dikalahkan.
Momo, Aira, dan Okarun dipindahkan kembali ke sekolah dalam kondisi bugil. Keesokan harinya, si alien udang terpantau masih berada di area sekolah. Ternyata dia masih bertahan hidup, namun kondisinya sekarat dan tubuhnya penuh dengan lumuran darah. Ini bukan karena sensor seperti di Cina, tapi darah si alien itu memang berwarna putih. Melihat semua itu, Momo pun merasa iba dan memutuskan untuk membawanya ke rumah. Si alien benar-benar diperlakukan dengan sangat baik. Hatinya pun tersentuh dan berjanji tidak akan menyakiti mereka lagi. Kemudian dia menceritakan apa alasannya berbuat seperti ini. Sebenarnya, dia terpaksa bekerja di bawah alien Serpo untuk membiayai anaknya yang sedang sakit. Sang anak menderita penyakit misterius dan membutuhkan banyak darah. Kemudian Seiko menyadari bahwa aroma darah si alien sama seperti aroma susu sapi. Alien itu pun diminta mencoba meminum susu dan secara mengejutkan luka-lukanya sembuh seketika. Ternyata darah putih si alien sama dengan susu sapi dari planet Bumi. Artinya penyakit anaknya pun juga bisa disembuhkan dengan susu. Seiko kemudian memberinya sapi utuh untuk dibawa kembali ke planet asalnya. Dengan ini masalah pun teratasi. Di suatu malam, seorang pria teman masa kecil Momo yang bernama Gigi tiba-tiba datang bertamu. Sekilas orangnya terlihat tampan, namun ketampanan itu tertutupi oleh sifatnya yang norak, cringe, dan cenderung tolol. Gigi datang ke sini untuk meminta tolong mengatasi gangguan hantu yang ada di rumahnya. Dia sudah mencoba meminta tolong kepada 5 dukun yang terkenal kuat. Namun, 3 dari 5 dukun tersebut tewas setelah mencoba mengusir hantu tersebut. Para dukun yang masih hidup kemudian menyerah, lalu menyarankan Gigi untuk meminta tolong kepada Seiko. Sayangnya, Seiko tidak bisa membantu karena batasan wilayah. Kekuatannya hanya bisa dipakai di kota Kamigoe, sedangkan rumah Gigi berada di luar kota. Oleh sebab itulah, dia menugaskan Momo untuk mengatasi masalah ini. Dia sudah mengakui kekuatan Momo dan percaya bahwa Momo bisa mengatasi masalah ini. Momo juga akan mengajak Okarun. Kekuatan Okarun tentu akan sangat berguna dalam meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Usai melakukan persiapan, berangkatlah mereka menuju ke lokasi. Rumah Gigi berada di area pegunungan yang suasananya masih sangat sejuk. Sekilas tempat ini nampak biasa saja. Momo dan Okarun sama sekali tidak mendeteksi tanda-tanda keberadaan makhluk halus. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka sudah diintai oleh 7 orang yang bersembunyi di balik pepohonan. Karena merasa aman-aman saja, Momo pun memutuskan untuk bersantai sejenak di pemandian air panas. Sementara Gigi dan Okarun tetap tinggal di rumah. Lalu setelah beberapa lama mengamati area sekitar, mereka baru menyadari sebuah ruangan yang tadinya tidak ada. Mereka pun menjebol dinding ruangan tersebut. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika melihat seisi ruangan yang dipenuhi dengan jimat. Di saat yang sama, Momo yang sedang berendam tiba-tiba diganggu oleh 5 pria mencurigakan. Aura-aura cabul begitu terang terpancar di wajah mereka. Momo pun bersiap memakai kekuatannya untuk menghadapi ancaman ini. Dan Dadan Season 1 selesai sampai di sini. Season 2-nya akan tayang di bulan Juli 2025.